Di malam ini saya bikin video untuk mereview tentang suatu brand yang belakangan ini saya tonton dan saya pelajari bahwa brand ini nggak begitu aja langsung naik, tapi ada sesuatu yang dimiliki oleh brand ini, dan ini adalah brand lokal. Dan jika brand lokal, berarti kalian semua yang nonton video ini, kalian pasti bisa melakukannya atau mengikuti langkah brand tersebut, dan semua itu ada caranya ya. Kita bahas malam ini dan kita telaah apa saja yang sudah dilakukan oleh brand tersebut. Oke. Nah, iya. Cuma biasanya barangnya ini dulu, Dok. Misalnya nilai kayak gini nih. Lihat, ada yang ngasih ya? Isman. Isman, Oke. nih pesananmu nih. Makasih. Nah, pengirimnya bisa lihat, Dok. Banyak banget kan? Ini ada apa nih? Ekspedisi. CNT. Ada si cepat. Bentar. ID Express. ID Express. Nah, ID Express. Jadi ada tiga ekspedisi kita. Dan pengiriman kita juga nih cepet banget juga, Mas. Setiap 2 jam sekali pengirim, kirim. 2 jam sekali ngirim. Oke, ya ini adalah brand yang kita akan bahas, yaitu Erigo. Di sini kalian bisa lihat brandnya itu sangat kecil ya, desainnya sangat kecil ya. Nah, dan di belakangnya lumayan besar ya. Ini brand Erigo yang kita kenal di Instagram, di Shopee, yang lagi diskon. Oke, belakangan kemarin saya mempelajari apa saja yang harus dilakukan agar kita seperti Erigo, atau seenggaknya tipis-tipis lah ya. Intinya kita berusahalah untuk seperti Erigo ya. Jadi ada beberapa poin yang saya rangkum. Poin yang pertama adalah kita harus memiliki modal bisa desain. Setelah kita memiliki modal desain, kita juga harus memiliki konsep desain. Dalam artian, contoh konsep desain kultur. Jadi kalian mengangkat adat-adat Indonesia, contoh seperti wayang, seperti adat Bali, seperti adat Jogja, reog, dan segala macam ya yang berbau kultur seperti itu ya. Nah, itu konsep. Karena modal desain itu menurut saya itu penting ya. Untuk itu IB membuat suatu situs yang di dalamnya itu desain-desain yang kita sudah siapkan dalam format PNG maupun JPEG, dan kualitasnya itu vektor. Dalam vektor itu maksudnya tidak pecah gitu. Kita usahakan untuk konsumen desain-desainnya itu kekinian lah, dan kita update setiap hari desain-desain terbaru. Sumpahnya 1 hari 2 desain, 4 desain, 3 desain. Nanti saya tulis linknya di deskripsi. Kita harus memiliki modal desain, tapi bagi kalian yang tidak bisa desain, kalian tinggal memanfaatkan link desain yang kita sediakan sebagai fasilitas untuk konsumen eBay. Jadi seperti itu ya. Oke, itu poin yang pertama. Poin yang kedua, kalian harus memilih baju yang adem, baju yang nyaman dipakai, baju yang bulu-bulunya ini nggak banyak, karena setiap kaos ada yang bulunya banyak, ada yang enggak. Dan rata-rata bahan kaos yang biasa dipakai oleh brand-brand lokal yaitu katun ya. Dan katun ini sangat banyak jenisnya ya. Ada katun bambu, ada katun combat, ada katun bla bla bla, reaktif, dan segala macam ya. Kalau kalian lihat video saya yang pernah ngebahas tentang review kaos polos ya, kalian bisa klik di link di atas ini ya, yaitu. Dan saya sukanya itu bahan, karena saya kan sudah beli ini ya, baju Erigo ya, baju Erigo, dan bahan kaosnya itu ya, kita lihat ya bahan kaosnya. Ini bahan kaosnya dia elastis gitu loh. Jadi kalau diginiin tuh, ya kayak ada kenyal-kenyal membal-membal gitu loh. Nah, ini enaknya gitu. Dan ini nggak terlalu tebal
tebal, nggak terlalu tipis ya. Bahan kaos Erigo ini nggak terlalu tebal, nggak terlalu tipis, dan bulunya sedikit ya. Dan kaos jenis ini itu ada di Tokopedia. Kalian harus nonton review kaos polos saya, dan saya memilih satu brand yang harganya murah, kualitasnya bagus. Sepertinya itu mirip seperti kaos Erigo yang saya beli ini ya. Kalau ini terlalu tipis ya. Kalau ini kaos ini terlalu tipis. Kalau yang punya Erigo dia agak tebal ya. Sepertinya sih ini 20S. Ini 20S, kalau ini 30S. Jadi semakin ke atas itu semakin tipis. Ya, kalau angkanya semakin besar semakin tipis. Ini 20S yang Erigo pakai. Poin yang ketiga adalah kalian harus membayar influencer ya. Influencer terkenal seperti Erigo kan Raffi Ahmad ya kan. Terus terakhir tuh Dr. Tirta, Peng ya. Tapi influencer ini difungsikan apabila brand kaos kalian itu udah lumayan, sudah penjualannya sudah lumayan lah, baru kalian punya modal untuk membayar influencer. Tapi kalau untuk pemula cukup poin yang pertama dan kedua, desain dan kaos yang bagus ya. Ini kemarin saya coba, ini lengket ya. Kalau di dinding dia lengket gitu. Jadi ciri khas sablon manual ya, kalau ditempel ke tembok itu nempel ya. Dan ini biasanya kalau agar awet kalian harus dibalik ya. Nah, ini sablon manual ya guys. Kalau ini sablon manual. Dan sekarang ya, yang sekarang trennya ya, ini yang terbaru ya. Maksudnya dalam arti dulu hasil dari mesin sablon eBay itu nggak seperti ini ya. Dan di tahun 2021 ini ya, yang saya kaget hasil dari mesin sablon eBay karena mungkin tintanya dan segala macam faktor material, itu hasil sablonannya seperti ini guys. Seperti ini ya. Bisa dibilang ya plastisol gitu loh. Plastisolnya tapi tipis gitu ya. Kita bisa cek ya. Nah, di sini ada kaos ya. Ada kaos yang saya sablon ya. Kemarin saya sablon nih. Ada kaos yang saya sablon ya semalam, yang untuk giveaway ya, saya pinjam sebentar ya, yang untuk giveaway saya review sebentar. Dan ini ya, ini kaosnya ya, ini kaosnya sama kayak Erigo tebalnya. Ini sama kayak Erigo tebalnya, tebal kaosnya tuh sama banget, persis banget tuh ya. Bulu-bulunya juga nggak ada tuh. Kalau kalian bisa lihat, kalau kalian di sini bisa nge-review. Jadi saya emang suka banget nge-review, saya suka banget ngulik orangnya. Ini kenapa kok brandnya bisa maju, ini desainnya sama bahannya atau gimana, seperti apa gitu ya. Dan ini desainnya ya, ini desainnya nih hampir sama nih ya. Hampir sama, bahkan sama ya. Tuh. Lihat ya, tuh. Dia apa ya, mana yang lihat ini tuh ya, tuh. Jadi desainnya itu kayak plastisol gitu loh, kayak karet gitu. Dan Erigo juga sama ya, tuh. Jadi hampir sama guys, kalau kalian bisa lihat tuh ya, bentuknya, dopnya ya, jenisnya sama. Ini sama sih ya. Gila. Ini sih kalau kita rasain gitu ya di tangan, ini sama. Ciri khas dari Erigo ya, dia kan desainnya kecil tuh. Di depan desainnya kecil ya. Kenapa dibikin kecil? Agar pori-pori kaos itu nggak banyak tertutup ya. Jadi kalau sablonan gede-gede itu bikin gerah ya. Jadi kalau bagi kalian, kalau untuk menenarkan brand kaos kalian ya, kalian mulai dengan desain yang kecil-kecil lah, jangan terlalu gede ya. Kalau terlalu gede juga, ini juga di belakangnya dia A4 nih. Ini A4. Kalau terlalu gede, kaos kalian dipakainya nggak nyaman. Kita harus memperhatikan sampai ke situ ya. Kaos ini kan fungsinya untuk nyaman ya. Jadi desain nggak usah terlalu gede nih. Kalau kayak gini terlalu gede lah ya. Kecil-kecil aja
desainnya. Dan sekarang kan lagi tenar desain-desain tulisan Jepang gini ya. Kenapa saya malam ini pengen nge-review Erigo ya? Kemarin saya nonton di YouTube-nya Dr. Tirta Peng. Itu Erigo itu sangat-sangat besar sekarang, gede banget, gudangnya gede banget, ada di Jakarta, di Tangerang kalau nggak salah, dan maju pesat ya. Yaitu berkat desain, berkat pemilihan kaos ya, terus juga marketingnya juga. Jadi semua pemikiran itu dituangkan dan ownernya itu memikirkan sampai sedetail itu gitu. Kan sekarang kan juga banyak tuh di Facebook yang konsepnya agama, tentang pahlawan-pahlawan agama Islam di zaman dulu, khalifah-khalifah kayak Utsman, Umar, ada juga konsep yang seperti itu. Ada konsep yang kultur, ada konsep tulisan-tulisan tentang agama. Ya itu banyak lah. Jadi kalian harus seperti itu, harus memikirkan konsep desain kalian. Makanya kita juga menyediakan desain di link kita itu. Kita juga memikirkan konsep ya. Jadi kita random di situ. Kita ada konsep kultur, ada konsep yang galaksi. Kemarin juga saya kan bikin video cara menjual hasil sablon mesin eBay dengan cara desain custom, desain dari konsumen. Kita sudah bahas yang kemarin, dan sekarang kita ngebahas cara menjual hasil sablon kaos dari mesin eBay dengan cara membuat brand sendiri, dengan cara kita mengangkat desain-desain yang kita miliki ya. Oke, sampai situ aja review malam ini. Ini malam-malam udah jam 12 ya. Saya membuat video ini sudah malam. Terima kasih sudah menonton video eBay. Jangan lupa klik tombol subscribe dan share agar kita terus membuat konten-konten yang saling berbagi, saling share, saling belajar, sama-sama belajar ya. Siapa tahu di luar sana belum ada ide, setelah nonton video ini ada ide. Oke, saya Ilham, IB. See you next time. Kalian harus fokus gitu loh.